Jenius Medis. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1031 sampai tahun 1033. Beberapa orang tiba-tiba menyadari. Pacarmu sangat baik. Tidak apa-apa. Xiao Xiao terkejut. Tapi itu masih sekedar obat. Kenapa dia tahu banyak hal? Apakah kamu belum selesai? Sue bertanya lagi. Aku benar-benar tidak tahu, kata Mo Lingyan dengan wajah kusut. Sebenarnya, saya baru tahu bahwa dia tahu banyak tentang arkeologi dan sejarah. Kamu baru tahu. Apakah itu bohong? Keduanya tampak curiga. Aku bersungguh-sungguh. Kenapa kamu tidak percaya padaku? Mo Lingyan tidak berdaya. Xiao Xiao memandangnya, kalau dipikir-pikir, menurutku tidak sesederhana itu. Oh, kenapa kita tidak menanyakannya sendiri saja? Snow Aibet berbalik dan berkata. Xiao Xiao memutihkan satu matanya, Lingyan tidak mengetahui semua urusannya, menurutmu apakah kita bertanya seperti ini, dia akan jujur? Sui adalah salah satu Zeng, tanah malu menyusut menjadi leher, tanah malu muntah untuk meludahkan lidah kecil, benar, dia pasti bisa menyembunyikannya. Angsa liar Moling terdiam, suasana saat itu mulai aktif, memikirkan petunjuk masa lalu. Sesaat kemudian, matanya tiba-tiba melebar dan dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia berseru, saya ingat, Qingqing menyebutkan sesuatu kepadaku, Qingqing. Siapa itu? Xiao Xiao tercengang. Salah satu temanku di Beijing adalah Lo Qingqing. Ada teman lain, Ruan Qingqing, yang juga dipanggil Qingqing, tapi Jericho Li sudah putus. Oh, baiklah. Apa yang dikatakan Lo Qingqing padamu? Mo Lingyan berpikir selama beberapa detik dan ragu-ragu, jika kamu ingat dengan benar, Qingqing memberitahuku bahwa dia pernah melihat Jericho Li bertarung dengan seseorang. Tidak, ini seperti pertarungan yang menentukan, dan kemudian Jericho Li menang. Apa itu Jericho Li? Siapa itu? Tiba-tiba tidak dapat mengingatnya. Dia dan Lo Qingqing mengatakannya di telepon pada awalnya, karena dia tidak tahu banyak tentang hal itu, jadi dia tidak mengerti arti kata-kata Lo Qingqing. Kacau sekali, Sui mengerutkan kening. Mata Xiao Xiao terpaku, dan sedikit cahaya muncul di matanya. Maksudmu, dia pernah ke ibu kota, dan dengan siapa dia akan bertarung? Iya. Qingqing sepertinya mengatakan itu, dan Jericho Li sangat kuat, terutama kuat. Iri padaku karena menemukan pacar yang begitu kuat atau semacamnya, aku tidak peduli saat itu, atau aku akan menelepon sekarang untuk bertanya. Mo Lingyan meraih ponselnya. Xiao Xiao mengulurkan tangan dan menghentikannya, tidak. Aku tahu siapa pacarmu. Kamu tahu. Siapa ini? Kata Mo Lingyan leng. Sue tidak sabar untuk bertanya, siapa? Katakan. Xiao Xiao berpikir sejenak, memandang Jericho Li dan berkata dengan suara rendah, saya ingat saya sudah memberitahu Anda sebelumnya bahwa ada praktisi seni bela diri di keluarga saya yang bisa terbang di atap dan berjalan di dinding. Ini sangat kuat. Benar. Kamu bilang orang-orang itu bisa saja seperti orang-orang di TV, dan kami bilang kamu bercanda. Kata Mo Lingyan sambil tersenyum. Sue tersenyum, kamu masih ingat lelucon itu? Ini bukan lelucon, itu benar. Xiao Xiao berkata dengan wajah serius, saya dapat memberitahu Anda secara bertanggung jawab bahwa ada jenis orang di dunia ini yang tidak dapat Anda bayangkan. Mereka memiliki kekuatan yang besar. Mereka dapat dengan mudah membunuh orang di udara, terbang di atas atap, berjalan di dinding, dan bahkan terbang di langit. Apakah kamu menceritakan dongeng? Mereka terhibur. Xiao Xiao sangat tidak berdaya, ketika kamu benar-benar melihat guru seperti itu, kamu akan tahu apakah yang aku katakan itu benar. Sungguh, aku tidak berbohong kepadamu. Mereka disebut Wuze, sekelompok orang dengan status bangsawan. Lingyan, sudah kubilang, pacarmu juga seorang pejuang, atau yang kuat. Mo Lingyan merasa sedang mendengarkan dongeng. Dia pikir itu konyol, tetapi melihat ekspresi serius Xiao Xiao, dia ragu-ragu, apakah kamu benar-benar bercanda? Sungguh, Xiao Xiao terlihat serius, saya tidak akan bercanda tentang hal semacam ini. Apakah kamu tidak menemukan sesuatu yang tidak biasa pada pacarmu? Tidak biasa. Angsa liar Moling menoleh dan memandang Jericho Li di sudut tidak jauh, dan berkata, aku tidak bisa melihatnya. Kata Xiao Xiao. Sejenak, kamu tidak punya kekuatan pengamatan. Anda memperhatikan ekspresinya. Meskipun dia sekarang sedang minum dan gerakannya sangat santai,
ketika dia melihat orang-orang di sekitarnya, ekspresinya sangat hati-hati dan waspada. Dia bisa memperhatikan gerakan kecil siapapun di sekitarnya. Mo Lingyan Zhengzheng, dia mengamati dengan cermat, tapi dia selalu tidak bisa melihat. Tapi Wu Sui melihatnya, matanya tajam dan tidak biasa. Saya memiliki perasaan yang sangat istimewa. Tentu saja, sebagai seorang pejuang, kesadaran dan kewaspadaannya jauh lebih tinggi daripada orang biasa. Jika orang biasa tidak menyadari situasinya, mereka pasti akan menyadarinya. Wu Xiaoxiao menjelaskan dengan suara yang dalam, dan Anda lihat, apakah dia memiliki temperamen yang sangat istimewa, yang membuatnya terlihat sangat santai dan membuat orang merasa apakah kamu ingin melihat sekilas dari dekat. Wajah cantik angsa liar Moling memerah, dan satu matanya memutih, kamu tidak seharusnya menyukainya, Nona Musim Semi. Oh, aku serius. Apa yang hilang dari Musim Semi? Jangan lucu, oke. Wu Xiaoxiao akan dikalahkan olehnya. Sudah terlambat untuk memikirkan hal-hal konyol seperti itu di benaknya. Yah, jika kamu tidak mengatakan aku tidak menyadarinya, aku merasa seperti punya sedikit perasaan, Mo Lingyan berpikir sejenak dan mengangguk. Ia memang merasakan temperamen yang sangat istimewa dari Jericho Lee, apalagi jika dekat dengan Jericho Lee, ia bisa dengan jelas merasakan temperamen istimewa itu. Awalnya, dia mengira itu hanya perasaan spesial di antara sepasang kekasih, tapi sekarang sepertinya tidak sesederhana itu. Faktanya, itu karena orang-orang seni bela diri memiliki temperamen khusus yang tidak dimiliki orang biasa, Wu Xiaoxiao menjelaskan dengan tenang. Selain itu, dengan orang seperti apa dia berteman, Lingyan, kamu harus tahu. Mo Lingyan menggaruk kepalanya dan berpikir keras untuk menjawab, sepertinya ada seorang pria bernama Sun Qiang yang selalu menelepon saudaranya. Kemudian dia sepertinya mengenal beberapa orang di perusahaan. Saya tidak tahu bagaimana dia bisa mengenalnya. Tahu orang-orang di Rende. Tentu saja dia tahu, karena seluruh perusahaan adalah miliknya. Wu Xiaoxiao menghela nafas. Apa? Kerumunan orang terkejut. Angsa liar Moling memutar matanya, jangan membuat lelucon yang membosankan, oke. Benar-benar tidak berasa. Siapa yang bercanda denganmu? Tahukah Anda siapa laki-laki Anda? Dia adalah Tuan Li, pendukung perusahaan Wu Xiaoxiao tidak bisa berkata-kata. Mo Lingyan, pacar Jericho Lee, bahkan tidak mengetahuinya. Mo Lingyan disambar petir, membatu di tempat, terdiam lama, lalu berkata, apakah kamu benar-benar bercanda? Dia, bagaimana dia bisa menjadi Tuan Li? Bab 1032. Apa yang aku lakukan dengan lelucon ini? Mata putih Wu Xiaoxiao melayang, sudah kubilang, dia sekarang telah mengganti nama yang lebih buruk dari Tuan Li, bernama Wu Shen. Tahukah kamu peristiwa mengguncang bumi apa yang dilakukan orangmu di Beijing? Acara apa? Dia membunuh pedang Tianyu. Wu Xiaoxiao berseru, Anda mungkin tidak tahu siapa Tianyu Senjian. Saya akan menjelaskannya kepada Anda. Ada 10 keluarga Tian Zihao di Beijing, yang masing-masing sangat kuat. Mereka bisa dikatakan berada di puncak semua keluarga Tiongkok, berdiri di puncak piramida. Alasan mengapa keluarga Tian Zihao adalah karena masing-masing keluarga Tian Zihao adalah keluarga Tian Zihao. Dari keluarga-keluarga ini memiliki seorang pejuang yang sangat kuat, yang memiliki nama yang sangat mulia, bernama Tianxi. Di era terakhir, ada seorang guru surgawi yang lebih unggul dari semua seni bela diri. Dia begitu kuat sehingga tidak ada yang bisa melampaui dia. Namanya adalah Gai Zhouyu, dan nama panggilannya adalah Tianyu Senjian dan Dewa Perang yang tak terkalahkan. Dialah yang menjadikan keluarga Gai, yang pada awalnya merupakan keluarga kelas 3, menjadi keluarga pertama Tian Zihao. Baru sebulan yang lalu, pedang Tianyu ditantang oleh seorang pria, yaitu Tuan Li. Dalam pertempuran pertama Menara Langit dan Bumi, Tuan Li membunuh pedang Tianyu, mengakhiri generasi mitos. Tentu saja, Tuan Li yang menggantikannya. Dari Gai Zhouyu dan menjadi yang terkuat baru di surga. Dia mengubah namanya menjadi Li Xuanyuan, dan laki-lakimu adalah Li Xuanyuan. Suara turun, angsa liar Moling sangat terkejut, satu sisi Wu Sui membuka mulutnya, tercengang, terdiam untuk waktu yang lama. Wu Sui merasa luar biasa dan tergagap, Lingyan, apakah pacarmu begitu kuat? Xiao Xiao, bagaimana kamu mengetahui hal-hal ini? Dibandingkan dengan keluarga Tian Zihao, mereka juga merupakan keluarga bangsawan seni bela diri yang baik. Urusan dewa seni bela diri hampir tidak diketahui oleh semua orang di dunia seni bela diri. Wu Xiao Xiao menjelaskan tanpa daya. Oh, begitulah, kata Wu Sui dengan ekspresi seperti mimpi. Angsa liar Moling terkejut, masih sedikit terkejut, apa yang kamu katakan itu benar.
Ini dia lagi. Wu Xiaoxiao tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Atau kamu bisa memastikannya sendiri. Tidak, kamu terlalu banyak bicara. Saat ini, suara buruk datang dari satu sisi. Orang-orang Azeng, melihat Jericho Lee tampak agak tak berdaya untuk datang, mulutmu terlalu patah. Wu Xiaoxiao tidak bisa menahan cemberutnya. Apakah itu bukan urusanmu? Jericho Lee memberinya tatapan pucat, yang setara dengan mengakui identitasnya sendiri. Angsa liar Moling terlihat kesurupan, apa yang dia katakan itu benar. Dengan baik. Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku? Alis tinta Ling Yanxiu mengerutkan kening. Jericho Lee ragu-ragu dan berpikir sejenak, ada beberapa hal yang tidak bisa kuberitahukan padamu. Aku punya rencanaku sendiri. Selain itu, memberitahumu hanya akan membuat situasimu berbahaya. Bahaya. Mo Lingyan tercengang. Meskipun saya terkenal di seluruh dunia, kebanyakan orang belum pernah melihat saya, dan hanya sedikit orang di Lusu yang mengetahui identitas saya. Anda bukan seorang pejuang, dan Anda tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diri sendiri. Jika Anda mengetahuinya juga banyak, kamu akan terlibat. Meskipun aku bisa melindungimu dengan kemampuanku, kamu akan takut. Terkadang, ketidaktahuan juga merupakan salah satu jenis kebahagiaan. Jericho Lee tidak ingin Mo Lingyan terlibat dalam gangguan yang tidak perlu. Ada banyak orang di dunia yang takut dengan dewa bela diri, namun banyak juga orang yang bermusuhan dengan dewa bela diri. Hanya ada 9 gerbang, yang bisa dia abaikan. Namun bagi orang awam, 9 gerbang adalah keberadaan Tuhan, dan menjadi sasarannya adalah bencana kepunahan. Aku. Apalagi yang ingin dikatakan Mo Lingyan? Wu Xiaoxiao menariknya. Oh, Lingyan, laki-lakimu benar. Apa yang harus kamu ketahui tentang itu? Menurutmu dunia kesatria itu menyenangkan? Ini pertarungan. Itu akan membunuhmu. Demi kebaikanmu sendiri dia tidak melakukannya. Aku tidak akan memberitahumu. Tapi aku tidak suka perasaan dirahasiakan. Mo Lingyan mengira Jericho Lee pergi ke ibu kota, hanya untuk mencari orang tuanya, tetapi sekarang dia tahu bahwa dia telah melakukan banyak hal. Tentang hal-hal yang tidak dia ketahui. Dia merasa seperti orang bodoh dalam kegelapan. Aku berkata, Nona, tahukah kamu berapa banyak orang yang ingin melemparkan tangan mereka ke arah dewa seni bela diri, tetapi mereka tidak punya kesempatan? Menurutmu apakah menyenangkan bersamanya? Ketika pedang Tianyu berdiri di depan puncak dunia, ia membunuh banyak orang. Begitu ia menjadi guru surgawi, ia membunuh 7 guru surgawi. Jika Anda ingin mati, cepatlah. Jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda bahwa jika Anda ingin mengejar sebenarnya, kamu harus memiliki kemampuan untuk melindungi dirimu dari kebenaran. Jika tidak, kamu hanya mencari caramu sendiri untuk mati. Wu Xiaoxiao tidak mengingatkanku, tapi apa yang dia katakan adalah kebenaran. Meski Mo Lingyan adalah wanita Jericho Lee, mereka bisa membicarakan segala hal sebagai kekasih. Namun bagi orang lain, itu tidak sama. Jericho Lee adalah dewa seni bela diri di mata orang lain. Dia hanyalah seorang wanita lemah yang tidak memiliki kekuatan untuk mengikat seekor ayam. Tentu saja kebanyakan orang tidak akan memprovokasi dia. Semua orang tahu bahwa ide menggunakan kekerasan adalah untuk mencari kematian. Namun bagi musuh Wushen, Moling angsa liar adalah kelemahan Wushen. Selama kamu menahan Mo Lingyan, kamu akan menahan kematian Wu Shen. Dalam hal ini, ketidaktahuan juga merupakan semacam perlindungan diri. Jericho Lee berkata tanpa daya, Lingyan, duniaku tidak sesederhana itu. Ada beberapa hal yang aku harap kamu tidak menginjakkan kakimu sepanjang hidupmu. Itu tidak baik untukmu. Bunga rumah kaca, Mo Lingyan merasa sedikit tidak nyaman. Itu tidak benar, Wu Xiaoxiao menggelengkan kepalanya. Hanya saja kamu tidak tahu. Aku tahu karena aku seorang pejuang. Jika kamu ingin mengejar kebenaran, setidaknya kamu sendiri harus menjadi seorang pejuang. Apalagi yang bisa kamu ubah jika kamu tahu? Hanya akan membiarkan diri sendiri hidup dalam kekhawatiran, berpikir banyak yang mudah jatuh sakit, yah, begitu. Mo Lingyan menghela nafas. Mungkin apa yang mereka katakan benar. Mereka hanya orang biasa. Jarak antara mereka dan Jericho Lee terlalu besar. Ketidaktahuan adalah sebuah kadang-kadang semacam kebahagiaan. Dia tidak mengerti sampai sekarang, mengapa Jericho Lee selalu dapat mencapai prestasi yang diharapkan pada saat kritis, mengapa dia selalu meremehkan segalanya, dia benar-benar memiliki kepercayaan diri sendiri. Dia adalah Tuan Li, dewa perang seni, berdiri di puncak piramida. Dia berdiri di puncak dunia. Apakah kamu benar-benar pantas mendapatkan pria seperti itu?
Entah kenapa, angsa liar Moling tiba-tiba sedikit khawatir. Khawatir dia akan kehilangan pria ini. Awalnya karena tidak tahu identitas asli Jericho Lee, dia merasa bisa tinggal bersamanya seumur hidup. Tapi sekarang dia merasa jarak di antara mereka terlalu lebar, dan dia terlalu biasa. Bab 1033. Jericho Lee sepertinya melihat apa yang dia pikirkan di dalam hatinya, dan dia tersenyum acuh tak acuh. Ling Yan, kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir. Tidak peduli kamu menjadi apa, karena aku menerimamu, aku akan menjagamu sepanjang hidupku. Hal ini membuat Wu Xiaoxiao dan Wu Sui menunjukkan rasa iri pada saat yang bersamaan. Komitmen. Mereka sangat iri dengan janji Wu Shen. Jika bisa, mereka juga berharap mendapat janji seperti itu. Mo Ling merasa lega, menunjukkan senyum bahagia, dan mengangguk dengan lembut, baiklah, terima kasih. Dia sepertinya terlalu banyak berpikir. Sekarang Jericho Lee berada di puncak dunia, dia masih menerima dirinya sendiri dan tidak pernah pergi. Apa yang dia khawatirkan? Aduh. Sungguh tak terduga Ling Yan menemukan Wu Shen sebagai pacarnya. Di masa depan, bolehkah aku memberitahu orang lain bahwa aku tidak hanya mengenal Wu Shen, tapi juga teman baik Wu Shen? Wu Xiaoxiao berkata dengan wajah cerah. Jericho Lee memelototinya, jika kamu tidak takut mati, bicaralah omong kosong saja. Wu Xiaoxiao tiba-tiba menghadapi keruntuhan, dan berkata dengan kebencian yang tak tertandingi, aku bercanda, apakah kamu harus serius? Meskipun kebanyakan orang takut dengan kekuatanku, banyak dari mereka yang bermusuhan denganku. Jika kamu tidak ingin menjadi sasaran musuhku dan disandera, kamu harus tetap low profile. Titik petik 2. Jericho Lee berkata sambil tersenyum. Wu Xiaoxiao menghela nafas dan buru-buru melambaikan tangannya, aku tidak berani. Dia ketakutan setengah mati. Ya, Jericho Lee terlalu jauh darinya, jadi musuhnya pasti sangat mengerikan. Situasi keluarga Yiwu, jika dijadikan sasaran, akan menjadi bencana. Dia sebaiknya tidak menonjolkan diri. Dia tidak ingin mati suatu hari nanti. Jericho Lee melihatnya. Apa yang dia katakan tadi sebenarnya dimaksudkan untuk mengintimidasi dia. Bahkan, ia dikenal sebagai dewa pencak silat. Kebanyakan orang sudah lama takut pada setan. Beraninya mereka memprovokasi dia dengan mudah. Orang-orang Jiuxuanmen lah yang akan menimbulkan masalah. Sebelumnya, dia telah memperoleh database Jiuxuanmen, dan sekarang Li Wenyan bertanggung jawab untuk memantau dan mengikuti. Setiap gerakan Jiuxuanmen berada di bawah kendalinya. Bahkan jika Jiuxuanmen benar-benar ingin menyakiti orang-orang di sekitarnya, dia dapat merespons terlebih dahulu. Suara beberapa orang tidak nyaring, dan berada di pojok, orang-orang di sekitar tidak mendengarnya. Wu Suetut menghela nafas, saya tidak dapat membayangkan ada orang seperti itu di dunia. Saya selalu berpikir cerita yang Anda ceritakan adalah dongeng. Aku sudah memberitahumu 10.000 kali. Aku tidak bercanda. Jika kamu tidak percaya padaku, tanyakan pada Dewa Seni Bela Diri, betapa megahnya situasi Menara Qiankun Perang Dunia Pertama. Wu Xiao berkata tanpa daya. Di depan orang banyak, jangan panggil aku Wu Shen, Jericho Lee menggelengkan kepalanya perlahan. Meskipun kekuatan Gai Zhouyu kuat, itu juga sangat dipuji. Setidaknya aku tidak menggunakan kekuatan penuhku saat itu. Petik 2. Wu Xiaoxiao tertegun, matanya hampir jatuh ke tanah. Wu Lisao, kamu belum mencoba yang terbaik. Apakah kamu bercanda? Dalam satu. Kebanyakan orang mengatakan bahwa saya tidak bisa menjalankan pedang ketiganya. Pedang ketiganya benar-benar sedikit rahasia. Sayang sekali saya telah menipu pedang begitu lama, dan saya bisa melihat kekurangannya sekilas. Orang lain tidak bisa menghadapinya, hanya saja mereka tidak memiliki cukup penelitian di bidang ini. Setelah itu, dia menggunakan 9 pedang dalam satu, dan bahkan menggunakan metode rahasia untuk meningkatkan kekuatannya menjadi roh. Guru, tapi dia bukanlah guru roh sejati, dan saya menghentikan gerakan pembunuhan itu. Jericho Lee menggelengkan kepalanya saat dia berbicara. Kata ini mendengar Moling angsa liar dan Wu Salju wajah bingung, mereka tidak tahu apa-apa tentang seni bela diri, tidak mengerti sama sekali. Wu Xiaoxiao, satu-satunya yang bisa memahaminya, tercengang. Setelah beberapa saat, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata sambil tersenyum pahit, kamu berani mengatakan itu. Jika orang-orang mendengarnya, pedang iblis surgawi yang perkasa begitu tak tertahankan sehingga kamu mengatakannya, aku khawatir kamu akan marah. Dan bertarung denganmu. Apakah Tianyu Senjian tak tertahankan seperti yang dikatakan Jericho Lee? Tentu saja tidak. Gai Zhouyu berhasil menembus guru surgawi pada usia 25 tahun dan mengejutkan dunia.
Bakat ini tidak ada bandingannya. Selain itu, dia menciptakan pedang ilahi Tianyu yang sangat kuat. Guru surgawi biasa tidak dapat melakukan 3 gerakan di bawah komandonya. Tidak ada keraguan tentang kekuatannya. Jika tidak, dia tidak dapat menduduki posisi pertama dalam daftar guru surgawi selama 20 tahun. Sangat disayangkan dia bertemu dengan kejahatan yang lebih menonjol dan memberontak daripada dirinya sendiri. Dia memiliki pemahaman yang luar biasa tentang kendo, mencapai tingkat pedang langit dan bumi, dan secara langsung menembus kelemahan pedang Dewa Tianyu. Jika Gai Zhouyu tahu sejak awal bahwa musuh yang dia hadapi adalah lawan yang tahu lebih banyak tentang kendo daripada dirinya sendiri, dia tidak akan berperang. Kamu merasa sangat luar biasa, itu hanya karena kamu tidak berada di jalur yang benar. Orang biasa selalu mengejar kecepatan kultivasi, tetapi mengabaikan keterampilan paling dasar. Kekuatan seorang pejuang tidak pernah ditentukan oleh tingkat alam, kata Jericho Li enteng. Wu Xiaoxiao tertegun dan bergumam, kekuatan seorang pejuang tidak pernah ditentukan oleh alam. Apa maksudmu? Jericho Li meliriknya, jika kamu benar, levelmu saat ini berada di tengah-tengah pembangunan pondasi. Bagi orang awam, kekuatanmu sudah luar biasa. Namun saat saya masih di tengah masa pembangunan pondasi, saya mampu membunuh mendiang prajurit Kaiguang dan bahkan menantang prajurit Bigu, sehingga saya masih bisa mundur. Apa? Wu Xiaoxiao terkejut dan berkata, tidak mungkin, bukan. Bagaimana kita bisa bersaing dengan para pejuang Bigu di masa yayasan? Tinggal 2 langkah lagi. Tidak ada yang mustahil. Jericho Li menggelengkan kepalanya dan tampak acuh tak acuh. Kamu tidak bisa melakukannya, hanya karena kemampuan dasarmu sangat buruk. Sejak aku mulai berlatih bela diri, setiap langkahku mantap, dan aku tidak pernah terburu-buru menerobos alam. Itu adalah papan terpendek, bukan yang terpanjang, itulah yang menentukan kekuatan seorang kesatria. Jika kita ibaratkan fondasi dari kesatria itu sendiri dengan sebuah danau. Guru surgawi yang paling umum adalah sebuah danau kecil, sedangkan Jericho Li adalah lautan luas. Bahkan jika seni bela diri biasa maju sampai ke penguasa surga, penguasa roh dan bahkan lebih tinggi lagi, mereka tetaplah danau kecil. Jericho Li adalah lautan sejak awal. Bahkan jika kemajuan kultivasinya lambat, kekuatannya akan lebih kuat daripada mereka yang beberapa level lebih tinggi dari dirinya. Tidak ada kastil di udara di dunia, dan gedung pencakar langit tidak dapat dibangun di atas gundukan tanah yang tipis. Dasar. Wu Xiaoxiao berkata dengan lembut, lalu mengangguk sambil berpikir, saya mengerti. Sepertinya saya harus menyesuaikan arah latihan saya di masa depan, mulai dari pelatihan dasar. Kamu belum berusia 30 tahun, dan Anda masih memiliki kesempatan untuk membangun kembali fondasi Anda. Jika Anda melewatkan usia ini, akan lebih sulit untuk berubah lagi. Nah, karena Anda adalah teman Ling Yan, saya dapat memberi Anda serangkaian metode pelatihan, tetapi itu akan sangat sulit. Apakah Anda dapat menaatinya tergantung pada ketekunan Anda, kata Jericho Li sambil tersenyum.